Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Chandra Kusuma, NIM 19005058 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi proses dan teknik kegiatan supervisi pendidikan. Pertama, kita ketahui dalam pelaksanaan kegiatan supervisi pendidikan itu ada proses dan teknik profesinya dan teknik prosesnya. Seperti apa dan teknik dari setiap kegiatan itu juga tidak sama tergantung dari supervisornya mau membeli teknik yang mana berdasarkan asumsi orang yang akan dilayani atau masalahnya yang akan dilayani. Ini akan mengidentifikasi teknik mana yang paling cocok dan tepat untuk digunakan dalam dan dimanfaatkannya. Artinya, untuk hari ini adalah coba bahasa Jawa, bagaimana proses dan teknik itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga tindak lanjut dari kegiatan supervisi pendidikan ini. Termasuk teknik yang akan kita lakukan adalah teknik individu kelompok. Ada juga teknik tidak langsung dalam kegiatan supervisi pendidikan. Meski masih banyak sekali teknik-teknik yang lain seperti teknik learning, tapi itu akan kita bahas di bagian yang lain. Seperti kita ketahui bahwa sebenarnya seperti itu adalah kegiatan yang merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Artinya tidak serta-merta terjadi kemudian ambil keputusan, tetapi melalui proses yang cukup panjang, bahkan bisa sifatnya tahunan. Belum ditemukan solusi terbaik, belum terjadi peningkatan, ini akan terus berlanjut. Artinya selama proses pendidikan terjadi, maka kegiatan supervisi, bahan dan supervisi yang diberikan oleh supervisor terhadap guru tertentu, yang sebenarnya hampir semua guru diberi layanan ini, tetapi khususnya untuk yang punya problem tertentu yang termasuk dalam proses kegiatan supervisi yang menjadi sorot itu akan menjadi terus-menerus sampai betul-betul mendapatkan solusi dan terjadi perubahan signifikan atas masalah yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran dan kepada peserta didik secara umum. Dan supervisi karena ini adalah proses yang berarti kita maknai sebagai sebuah rangkaian kegiatan yang teratur dan direncanakan, yang diolah, dan semua peraturan yang berhubungan satu sama lain, yang semua kegiatan itu diarahkan pada satu tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan skill kemampuan guru, memberi layanan kepada guru dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran yang terjadi di sekolah. Dan secara garis besar, kegiatan proses supervisi secara umum paling tidak kita bagi beberapa bagian: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Minimal kegiatan supervisi yang terjadi dan dilaksanakan oleh sekolah, kepala sekolah, supervisor atau si kepala sekolah yang bertindak sebagai supervisor. Minimal 4 kegiatan atau proses dalam proses supervisor pendidikan. Yang pertama itu perencanaan. Artinya bahwa kegiatan format supervisi ini tidak mungkin tidak direncanakan. Semua rencana didesain sedemikian rupa apakah sifatnya dan sisi waktu yang dibuang, dari sisi orangnya, dari sisi problemnya, dari sisi kelompoknya, dan jumlahnya. Masalah desain sedemikian rupa dalam rangka membuat dan menentukan fakta dan data empirik. Kemudian mereka memikirkan bagaimana solusi terbaik, bagaimana teknik yang harus dipilih, termasuk nanti proses pelaksanaan instrumen apa yang digunakan. Makanya ini merupakan rangkaian kerja yang teratur dan didesain sedemikian rupa, maka masuk dalam ranah yang harus direncanakan dalam proses bencana ini. Kemudian kegiatan atau proses kedua nanti pelaksanaannya gimana, dan yang ketiga akan dibahas dalam konteks ketika kegiatan ini sudah dilaksanakan. Sedemikian rupa dilakukan evaluasi sebatas mana atau
di mana tingkat keberhasilan tersebut. Apa catatan yang masih dibenahi, berapa waktu lagi akan diperlukan, masalah mana yang seharusnya menjadi fokus, termasuk nanti terakhir ada apa akhirnya memberikan dampak kepada proses pembelajaran pendidikan kepada anak itu adalah proses pelayanan supervisi yang seharusnya dan sewajarnya didesain oleh supervisor. Jadi indikasinya yang masih lurus dan kadang-kadang dalam proses kegiatan yang berlangsung di setiap tindak satu pendidikan. Artinya baik guru baik di sekolah, kelas sekolah dan selaku supervisor atau memang supervisor di luar kepala sekolah sudah harus duduk bersama mengidentifikasikan, membicarakan kegiatan ini tujuannya apa. Jangan selamanya mengidentifikasikan bahwa mereka yang diberikan adalah mereka yang bersalah. Yang tujuan utamanya adalah secara bersama-sama duduk dalam rangka memberikan layanan, meningkatkan proses skill kemampuan yang gimana caranya orang yang berlangsung itu guru, karena guru berpotensi memberikan pengaruh pada setiap proses pembelajaran yang ada di sekolah. Perencanaan yang menjadi bagian dan dari setiap proses pembelajaran yang ada di sekolah merupakan pedoman khusus dan arah dalam setiap pelaksanaan kegiatan supervisi pendidikan ini. Maka ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam perencanaan yang dibuat atau didesain oleh seorang, seperti start dari tujuan supervisor, tujuannya apa, kemudian alasannya mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan. Ada juga bagaimana metode dan teknik yang dipilih dan dilakukan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan tersebut. Siapa yang akan terlibat atau diikut sertakan dalam proses panjang atau setiap kegiatan yang dilakukan, selama indikasi-indikasi itu perlu diperbaiki. Waktu pelaksanaannya juga termasuk dalam ranah hitungan perencanaan, bahkan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan serta cara memperoleh hal tersebut dan berbagai solusi yang mungkin menjadi dasar berpikir atau menyelesaikan problem tersebut. Jadi banyak yang masih direncanakan, masih pekerjaan ini menjadi pekerjaan tidak mudah bagi seorang supervisor. Artinya proses pertama dilalui perencanaan, kemudian kita masuk ke dalam nomor 2 yaitu pelaksanaan, serta rencana didesain sedemikian rupa yang di dalamnya masuk berbagai kegiatan yang tadi kita bilang saatnya untuk dilaksanakan, karena rencana menjadi result dan cara menjadi pedoman bagi seorang supervisor pada saat melakukan atau melaksanakan kegiatan supervisi pendidikan. Ini diambil dari seorang ahli Rifai mengemukakan bahwa pelaksanaan supervisi pendidikan mengikut sertakan seharusnya mengikuti beberapa kegiatan. Apa saja pelaksanaannya itu yang bernama A adalah pengumpulan data dan layanan supervisi adalah proses membantu guru dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan atau masalah untuk membantu guru memberikan layanan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Maka perlu data real dalam proses yang terjadi. Artinya tidak hanya sekedar laporan dari isi guru atau laporan pandangan mata, tapi memang yang cukup panjang. Apakah dari teman sejawat? Apakah dari siswa laporan dari siswa atau memang kita sendiri selaku supervisor melakukan perjalanan untuk melihat dan menentukan fakta-fakta terkait dengan hasil guru yang dimaksud atau banyak hal yang lain. Kita bisa lakukan dalam menemukan fakta dan data empiris yang sebenarnya untuk membantu kita dalam proses pelaksanaan supervisi pendidikan. Yang B yaitu kedua, dalam kegiatan supervisi pendidikan, dalam proses pelaksanaan kegiatan ini, menu file adalah hal setelah pengumpulan data tadi. Penilaian data yang dikumpulkan diolah sedemikian rupa apakah yang didapat dari pandangan mata observasi sendiri, langsung masuk ke kelas atau kunjungan kelas. Terdapat report dari siswa atau pelapor yang tertulis dan segala macam, kemudian itu
dinilai data mentah tersebut, kemudian kita nilai yang menilai aksi supervisor. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan peserta didik, misalnya keberhasilan guru serta berbagai faktor penunjang dan berbagai faktor yang kita anggap sebagai penghambat dalam proses belajarnya mengajar. Yang ketiga adalah mendeteksi si kelemahan. Ya, kita bisa tidak menjadi kesalahan dalam seperti makanan negatif. Dari kegiatan supervisi, tempo dulu di Amerika Serikat sebagai proses untuk mencari kesalahan sehingga terjadi persoalan itu, dan bukan dalam rangka menekan si guru, tapi dalam rangka bersama-sama dengan mereka menemukan titik-titik tersebut untuk dibangun, kemudian dijadikan solusi bersama pada tahap ini. Mencoba mendeteksi kelemahan ini atau kurang guru dalam mengajar dalam rangka apa? Mendeteksi berbagai titik asal dan supervisor, dan kemudian memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru dalam proses pendidikan atau pengajaran di kelas, mulai dari penampilan guru di ruang kelas, penguasaan materi, kemampuan keterampilan guru, bagaimana penguasaan mereka, penggunaan metode, dan hubungan pertanyaan yang telah di kelas dan lainnya. Dan yang keempat adalah memperhatikan kelemahan atau memperbaiki kelemahan. Mencoba memperbaiki kelemahan jika melalui teks yang ditemukan di taman atau kekurangan, maka pada tahap ini dilakukan perbaikan dan peningkatan kemampuan melalui berbagai macam strategi. Makanya namanya supervisor itu adalah orang yang memiliki kemampuan supervision atau visi ke depan. Mereka pertukaran akumulasi pikiran yang lebih luar, eksperimen yang lebih panjang, kemampuan untuk menelaah, menganalisis segala sesuatu lebih baik akhirnya. Tidak semua yang memiliki kemampuan atau kita anggap pantas menduduki posisi sebagai supervisor. Tidak sederhana itu. Yang terakhir yaitu melakukan bimbingan dan pengembangan. Melakukan bimbingan dan juga ngomong tidak hanya sekedar bimbingan, tetapi kita lakukan pengembangan. Kita bimbing, kita lakukan perbaikan supervisor dan memberikan bimbingan kepada guru. Dimaksud agar apa yang diperolehnya agar ditetapkan, agar pelayanan yang kita berikan bisa dilakukan perbaikan itu bisa diterapkan pelan, tapi pasti diaplikasikan oleh yang bersangkutan dalam proses belajar mengajar. Misalnya persoalan tadi, penampilan mereka di depan kelas yang dianggap adalah masalah, pelan-pelan kita benahi, kita ingat, kita coba, kita berikan layanan macam-macam, melakukan perubahan, dan inilah namanya bimbingan. Tidak berhenti di situ, tidak sebatas mimpi api pengembangan dari perbaikan, sehingga ada kepuasan bagi guru bahwa proses lain ini benar-benar berkepentingan. Ketiga, kita melakukan evaluasi pelaksanaan, dimulai dari pengumpulan data, penilaian, mendeteksi kelemahan, kemudian memperbaiki kelemahan dialami oleh guru yang kita berikan mainan sampai ke tahap akhir. Perbaikan sebagai tindak lanjut. Dan yang ketiga, kegiatan dari proses profesi pendidikan, evaluasi. Jadi setelah dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi semacam pertimbangan untuk melihat sejauh mana keberhasilan mainan supervisi pendidikan ini diberikan. Evaluasi secara umum yang mengetahui tujuan untuk mengetahui apa yang kita capai di kelas secara teoritik, yang dijabarkan review, dan hal-hal yang sudah dilakukan, yang belum melaksanakan, dan juga hal yang dilakukan kalau memang sudah sampai tetap berhasil, cukup berangkat, kita bisa sampai di sana. Tapi kalau dipandang lebih lagi bahwa sini belum bergerak, maka tingkat-tingkat yang lebih jauh bagaimana evaluasi ini dilakukan untuk proses yang lebih tinggi merupakan strategi-strategi
dan cara-cara yang lebih mempunyai yang mapan, karena tidak boleh berhenti sampai tahap ini. Ini evaluasi yang melakukan wawancara, bisa angkat, disalahgunakan observasi, yang dimanfaatkan penampilan, tentu saja bagi tingkah laku guru. Dalam proses kegiatan keseharian, bisa melalui kunjungan kelas, perhatikan reaksi pendapat 3 seperti teman sejawat, pendapat dari siswa, dan lain sebagainya. 4 tindak lanjut yang kita temukan bersama dengan guru wanita lain. Jadi, ada kegiatan tindak lanjut namanya, dan dalam melaksanakan supervisi kegiatan pembelajaran memang diperlukan instrumen khusus guru prasasti yang isinya terkait dengan keterampilan mengajar karakteristik, maka pengajaran, pendekatan klinis, dan lain sebagainya. Dan dalam pelaksanaan kegiatan ini kita sebut sebagai kegiatan tindak lanjut. Sasaran utamanya pada tetap fokus pada kegiatan belajar. Jadi, jangan lari dulu, arahnya tetap proses pembelajaran. Karena sebesar-besarnya bantulah layanan diberikan adalah untuk memperbaiki skill kemampuan mengajar yang diberikan, yang memberikan dampak bagi guru dalam proses pembelajaran terhadap anak didik. Paling tidak kita mengetahui bahwa syarat menjadi soal seperti tersebar luas dan sulit sekali mendeteksi atau menemukan. Mereka yang memenuhi syarat sebagai supervisor saja tidak bisa menjadi kepala sekolah. Teman-teman yang senior akan menang adalah dari orang-orang yang tidak berhak menjadi seorang supervisor. Tapi sebagian lainnya yang akan kita bahas sekarang. Kita kembali bagaimana cara-cara melaksanakan tindak lanjut ini menjadi pertanyaan krusial berikutnya. Apa cara-cara yang kita bisa lakukan di sana? Tindak lanjut dari hasil supervisor akademik, supervisi pendidikan yang dilakukan oleh supervisor dari proses awal mulai, dari rencana pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut dalam rangka melihat pelaksanaan tindak ini. Apa cara yang bisa dilakukan? Yang pertama, minimal 3. Yang pertama, mereview rangkuman hasil penelitian. Jadi, keseluruhan hasil penelitian dilakukan sekian lama, sekian bulan, maka review dalam hukum satu persatu. Apabila ternyata belum tercapai jawaban penilaian ulang terhadap pengetahuan keterampilan, termasuk sikap guru yang menjadi tujuan pembinaan dalam proses pemberian layanan. Jadi memang harus ditarik lagi, karena bisa jadi problemnya adalah si guru memang punya persoalan dengan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan sikap, sehingga diindikasi ketegasan, indikasi kemampuan berkomunikasi, kemampuan mempengaruhi orang lain, bagi seperti suara menjadi syarat mutlak bagi masyarakat luar biasa. Syarat mutlak bagi masyarakat luar biasa ketika memang Anda diharuskan jadi seorang supervisor. 2 cara untuk membuat rencana aksi, supervisi pendidikan. Berikutnya yang ketiga, melakukan implementasi atau rencana aksi pada masa-masa berikutnya, menjadi tindak berhenti di masa ini. Kalau memang belum keluar, maka akan dibagikan pada tahun akademik dan atau non akademik. Dan ada 5 langkah pembinaan kemampuan guru melalui supervisi, mulai dari yang menciptakan hubungan harmonis. Yang kedua, analisis kebutuhan pengembangan strategi dan media. Keempat, menilai. Yang kelima yaitu revisi kemampuan guru melakukan kegiatan supervisi ini, yaitu mulai dari menciptakan hubungan yang harmonis, analisis kebutuhan, kemudian mengembangkan strategi dan media, menilai, dan melakukan revisi ini. Selanjutnya sekarang kita beralih ke teknik jadi barang. Tidak, kita sudah paham mengenai kegiatan-kegiatan yang dijelaskan tadi.
Pengumpulan dimulai dari pengumpulan data, penilaian, mendeteksi kelemahan, memperbaiki, kemudian melakukan bimbingan dan pengembangan menjadi analogi yang mesti Anda desain bahwa kegiatan ini menjadi satu titik yang tidak serta-merta menjadi, tetapi melalui proses panjang, maka dia jadi satu rangkaian proses kegiatan yang didesain sedemikian rupa. Sekarang kita coba lihat beberapa teknik yang barangkali belum kita kenal. Secara umum, teknik supervisi pendidikan yang pertama, satu individu, teknik atau teknik individual. Teknik bersifat ini individual sesuai dengan namanya, biasa dipergunakan apabila orang informasi atau diberikan mainan memang yang kita hadapi secara personal biasanya dilakukan terhadap individu per individu. Sekarang kita coba lihat beberapa teknik yang barangkali belum kita kenal. Secara umum, teknik supervisi pendidikan yang pertama, satu individual, teknik individual. Teknik bersifat ini individual sesuai dengan namanya, biasanya dipergunakan apabila orang informasi atau diberikan mainan memang yang kita hadapi secara personal biasanya dilakukan terhadap individu per individu. Pesan-pesan yang punya masalah khusus tidak sama dengan masalah-masalah yang dihadapi teknik supervisi. Bersifat individu secara umum. Kalau tidak, bisa lihat seperti berbagai macam sumber gambar, berbagai macam diantaranya adalah bagian teknik individu yang visitation atau kunjungan kelas yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah atau di listen apakah yang guru sudah mengetahui, tapi jangan sampai ketika ingin seperti ini semuanya harus diberitahu sehingga menjadi kaku karena semua disiplin diri udah masuk ke dalam pembagian teknik kunjungan kelas. Sebelumnya arti data-data atau lebih banyak kita praktek untuk mendapatkan real fakta atau data yang sebenarnya yang ingin didapatkan. Ternyata data atau artinya data-data fakta, real atau fakta itu data-data yang sebenarnya. Ini didapat artinya data empirik jujur lebih bisa dipercaya ketika memanfaatkan teknik kunjungan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Yang kedua, kunjungan dengan pemberitahuan lebih baik menjadi di lapangan pada saat lapangan layanan. Untuk kunjungan kelas siswa baik guru kalau ada atau guru-guru memang diberikan itu seakan tidak diberikan data yang sudah tersebar. Semua dipersiapkan secara matang sehingga apa yang kita harapkan, apa yang selama ini kita anggap sebagai catatan untuk benda yang justru tidak terlihat akibat-akibatnya. Apa semua digital dipersiapkan sedemikian rupa hingga 3 kunjungan memang didasarkan atas undangan guru. Jadi memang ada guru-guru ingin diberi atau meminta layanan untuk supervisi. Kemudian mereka yang meminta, mereka mengundang supervisor untuk melihat beginilah kondisi pada saat mereka melakukan proses pembelajaran di kelas. Memang meminta catatan untuk meminta masukan demi perbaikan dan mendapatkan kritikan yang membangun, pada akhirnya membuat mereka menjadi lebih baik di classroom atau observation. Atau kita mending nggak usah pakai kelas, artinya dilakukan melalui 2 cara. Bisa artinya bisa melakukan observasi terkait dengan kondisi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa di kelas, atau peserta didik di kelas yang biasanya dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama, cara aktivasi langsung atau direct observation, dan artinya dibalas bisa melakukan observasi langsung ke guru yang mengajar di kelas, dan ini bisa di mana tugas supervisor harus berada sama-sama dengan guru di dalam kelas. Tujuan observasi pada prinsip adalah untuk sebaik mungkin mengumpulkan berbagai data tentang kondisi yang sebenarnya yang digunakan oleh seorang supervisor dan melengkapi berbagai data yang dimaksud
untuk menganalisis berbagai kesulitan yang mungkin saja dialami. Kemudian yang ketiga, individual konferensi atau kecakapan pribadi. Percakapan pribadi ini merupakan salah satu alat yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam kegiatan supervisi, di mana seorang supervisor dan guru tidak bekerja secara individual, memecah berbagai masalah atau problem yang tengah dihadapi. Professional problem intervention atau saling mengunjungi antara guru yang satu dengan yang lain. Yang sedang mengajar artinya salah satu guru dengan lain akan mengunjungi saling mengunjungi untuk melihat berbagai persoalan atau menambahkan wawasan. Jadi apa yang dilakukan oleh guru dan diterjemahkan bisa dianalisis, kemudian bisa diambil dari bagian terbaik. Self evaluation checklist itulah satu teknik supervisi yang dianggap paling objektif, tapi temannya paling sulit untuk dilakukan, apalagi jika dilakukan dengan kesadaran yang penuh untuk melihat kemampuan diri sendiri dalam menyajikan bahan-bahan pelajaran. Seperti ada problem, ada kesulitan, tentunya dalam skill atau proses pembelajaran menilai orang. Karena menilai orang lain itu mudah, tapi untuk diri sendiri tidak. Kayak mampu melakukan padahal yang paling tahu tentang kita. Ada seni dalam beberapa kategori lain. Kemudian control observation atau teman sekelas. Kemudian percakapan pribadi yang kemarin, facilitation dengan kalimat self evaluation, itu teknik yang kemudian kelompok. Kalau tadi individual, sekarang ini kelompok atau grup. Data informasinya yang digunakan secara kelompok atau bersama-sama antara supervisor dari guru-guru, jadi bukan satu guru, jadi guru dalam jumlah banyak. Minimum punya masalah permisi, barangkali mirip atau sama. Ada beberapa jenis teknik dalam kelompok atau grup. Yang pertama, alat teknik yang pertama adalah pertemuan orientasi bagi guru. Jadi orientasi pegawai baru ini sebenarnya termasuk dalam teknik kelompok. Untuk kegiatan supervisi atau pemindahan atau lainnya, seperti atas nama orientation meeting for teacher, ini merupakan salah satu bentuk pertemuan yang bertujuan untuk mengantar para guru, terutama guru-guru baru yang bisa diterima untuk memasuki suasana kerja sebagai seorang guru yang profesional di tempat tadi sekolah. Bisa tahun tingkat pendidikan di supervisor kepala sekolah merangkai memimpin lembaga peradilannya. Yang kedua, jenis yang dari teknik kelompok ini adalah rapat guru-guru ini sendiri. Merupakan salah satu teknik supervisi untuk memperbaiki situasi belajar mengajar mereka yang punya masalah yang sama, atau memang rapat khusus yang disediakan oleh kepala sekolah dalam rangka memberikan pembinaan. Kamu dirasakan perasaan tertentu dalam kegiatan proses mengajar. Dianggap masalah, jadi orientasi yang ingin membicarakan adalah bagaimana bisa mengkondisikan, memberikan lawan Jepang, akan memberikan peringatan dan lainnya sebagainya. Yang ketiga, sekarang studi kelompok antar guru ini membicarakan adalah bagaimana bisa mengkondisikan, memberi lawan Jepang, akan memberikan peringatan dan lainnya sebagai. Yang ketiga, sekarang studi kelompok antar guru per guru. Yang dimaksud di sini adalah kelompok yang bidang studi yang mengajarkan mata pelajaran yang sejenis itu. Biasanya mereka mengerjakan satu titik untuk pergi bersama, mempelajari bahasan, mendalami, mengevaluasi, analisis, dan lainnya sebagai. Bagaimana mengajar satu topik atau suatu kegiatan atau barangkali satu rumus misalnya. Jam pelajaran matematika lebih sederhana, mempunyai lebih gampang, lebih mudah kepada anak-anak. Mereka punya satu visi yang sama ketika mengajar berbagai topik dalam mata pelajaran. Yang keempat adalah seminar. Barangkali seminar karena itu umumnya adalah tukar-menukar pengalaman. Ini maksudnya asumsi mendatar
melatar belakangi teknik bahwa guru-guru pada umumnya adalah orang-orang yang berpengalaman dalam bidangnya, sehingga memungkinkan diadakan tukar-menukar pengalaman dan wawasan. Kemudian kita masuk ke dalam 3 teknik orang dan langsung. Artinya, apa teknik yang digunakan supervisi untuk menyampaikan harapan mereka, harapan supervisor kepada guru yang diberikan layanan atau pembinaan yang jelas. Artinya, for bisa memberikan penjelasan yang luar biasa kepada guru yang dimaksudkan bahwa ini proses sampaikan untuk melakukan perbaikan atau pembinaan. Ada juga dijelaskan oleh rival terkait dengan teknik langsung. Itu merupakan acara tertentu yang dilakukan oleh supervisor untuk mencapai tujuan tertentu, dan teknik ini terdiri dari berbagai kegiatan teratur dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tidak langsung, teknik-teknik langsung. Artinya, memang terjadi proses pelayanan secara sadar antara kedua belah pihak dan tidak langsung. Dan tidak langsung ini artinya konsep obrolan curhatan atau berbicara tentang satu problem yang dari hati ke hati, barangkali antara guru satu dengan guru yang lainnya, dan kepala sekolah sebagai supervisor, atau yang lengkap ada supervisor yang lain, dan itu dipandang oleh siswa bintara sebagai satu. Masalahnya mempunyai dampak terhadap proses pembelajaran, sehingga apabila menjadi satu kondisi yang dimanfaatkan oleh kepala sekolah untuk memberi layanan bimbingan sekaligus mencari solusi atau menyimpulkan satu persoalan, memang harus dicari solusinya, sehingga mereka menemukan satu titik untuk memperbaiki diri dari persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Artinya memang terjadi proses pelayanan secara sadar antara kedua belah pihak dan tidak langsung. Dan tidak langsung ini artinya konsep obrolan curhatan atau berbicara tentang satu problem yang dari hati ke hati, barangkali antara satu guru dengan guru lainnya, dan kepala sekolah sebagai supervisor yang melengkapi. Ada supervisor yang lain, dan itu dipandang oleh siswa sebagai satu masalah yang mempunyai dampak terhadap proses pembelajaran, sehingga apabila menjadi satu kondisi yang dimanfaatkan oleh kepala sekolah untuk memberi layanan bimbingan sekaligus mencari solusi dan menyimpulkan satu persoalan, memang harus dicari solusinya, sehingga mereka menemukan satu titik untuk memperbaiki diri dari persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Sekian dari saya, kalau ada salah kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.